dikunci, dirampas di mayat korban. Karena ada ancaman bahwasanya kalau diceritakan si istrinya dan si suaminya itu akan dibunuh. Miliki segera tempat tidur anak-anak yang dijamin berkualitas hanya di Raja Mebel. Selasa, 8 Juni 2021, warga Kabupaten Kepayang, Provinsi Bengkulu digegerkan dengan seorang pria yang tewas dalam kondisi bersimbah darah dan luka tusukan. Diketahui pria tersebut adalah AW yang merupakan bos pengepul barang bekas. Korban diduga tewas dibunuh. Anggota Satreskrim Polres Kepayang dipimpin Kasatreskrim Ibtu Weliwanto Malau bergegas ke tempat kejadian perkara usai mendapat laporan dari warga terkait peristiwa tersebut. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan 13 luka tusukan senjata tajam di tubuh korban. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan alat bukti serta keterangan saksi di lokasi kejadian, polisi berhasil mengungkap identitas terduga pelaku pembunuhan tersebut. Diketahui korban dihabisi oleh RD yang merupakan mantan anak buah korban yang berhasil ditangkap tak berselang lama dari kejadian. Berdasarkan pengakuan RD kepada polisi, dirinya membunuh korban karena dendam dan sakit hati lantaran korban telah menyetubuhi istrinya secara paksa sebanyak 2 kali pada sekitar bulan Mei 2021. 2 kali jadi kejadian. Kejadiannya di mana, Bang? Di rumahnya si korban, si tersangka. Saat tersangka lagi Di Curug, lagi nyari anjing pembunuh untuk dijual kan. Kalau untuk kasus pemerkosaan sendiri ada pelaku lain atau gimana? Pemerkosaan cuma si korban sendiri. Tapi alasan istri tersangka tidak menceritakan kepada tersangka selama rentang waktu ini. mungkin merasa tertekan ya, karena ada ancaman bahwasanya kalau diceritakan si istrinya dan si suaminya itu akan dibunuh. Nah, hatinya tergugah untuk menyampaikan ini sama suaminya, apa alasannya, Pak? Nggak ada tahu kita alasannya, pada intinya dia mungkin merasa tidak enak sama suaminya, lebih baik dia menceritakan, takut mungkin pandangan dari pengakuan si suaminya, maka istri yang menceritakan kepada dia itu karena kalau disimpan terus, takutnya ada pikiran si suaminya bahwasanya istrinya selingkuh. Jadi menceritakanlah hal itu kepada si suaminya, yaitu tersangka. Untuk istrinya sendiri sempat berniat untuk bunuh diri nih. Ya, sempat bunuh diri tanggal 6 Juni Jumat kemarin kan. Dia menceritakan saya mau gantung diri, sempat mau gantung diri. Kenapa? Nah, jadi ceritakanlah hal itu kepada si suaminya. Guna membuat perkara ini terang benderang, Satreskrim Polres Kepayang kemudian melaksanakan rekonstruksi pembunuhan tersebut pada Kamis 10 Juni 2021 di tempat kejadian perkara. Dalam rekonstruksi yang juga disaksikan warga sekitar, tersangka memperagakan sebanyak 22 adegan. Kejadian berawal dari istri tersangka yang menjadi korban persetubuhan secara paksa oleh korban mengetahui bahwa korban hendak datang ke rumah mereka. Saat itu,
tersangka yang takut istrinya menjadi korban persetubuhan lagi oleh korban meminta istrinya pergi ke desa lain. Saat itu, RD turut berpesan kepada istrinya agar pergi bersama anak-anak mereka. Istrinya pun mematuhi perintah RD dan berpura-pura hendak belanja ke warung agar tidak dicurigai oleh korban. Dalam rekonstruksi, korban yang diperagakan orang lain kemudian muncul dan meminta tersangka untuk membeli minuman jenis tuak. Tersangka lalu pergi membeli tuak yang akan disajikan kepada korban. Setelah kembali dengan membawa tuak, selanjutnya korban meminum tuak diduga hingga mabuk. Sementara itu, tersangka saat itu sengaja tidak meminum tuak tersebut. Tak berselang lama, RD kemudian melakukan penyerangan saat korban dalam posisi tertidur. Sempat terjadi perkelahian antar keduanya di luar rumah, yang mana saat itu tersangka membabi buta menusuk korban sebanyak 13 kali dengan pisau yang telah disiapkan sebelumnya. Selain itu, dalam rekonstruksi terungkap bahwa usai menghabisi korban, tersangka kemudian mencuri motor korban dan tersangka melindas badan korban yang sudah tak bernyawa berulang kali. Kepada polisi, tersangka mengaku puas bisa membunuh mantan bosnya itu yang disebut 2 kali menyetubuhi istrinya secara paksa. Kunci dirampas di mayat korban, dia menghidupkan motor dan ada indikasi bahwasanya dia akan menyembunyikan motor di ranting-ranting. Jadi sudah memasukin indikasi bahwasanya dari hasil rekonstruksi dari 22 adegan itu sudah masuk ke 365. Jadi kita rencanakan ke 340 karena istri disuruh pergi dulu karena setelah mengetahui cerita sesungguhnya dari bahwasanya istri 2 kali telah diperkosa. Kemudian ada indikasi lagi bahwasanya keterlibatan si tersangka juga kita juntokan ke pasal 365, adanya mengambil hak yang bukan milik dia dengan cara kekerasan, yaitu saat meninggal mayat sudah terkapar, dia mengambil kunci dan merampas kunci dari mayat korban dan membawa lari motor dari si korban yaitu Ciaswan. Sementara kita kenakan ke 340 junto 365 KUHP.